Shalom saudara terkasih. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Dengan kemuliaan Tuhan kita. Puji nama Tuhan, ini adalah awal tahun 2026. Awal pertama kita datang ke tempat ini bersekutu untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam mengawali tahun 2026 Tuhan, kami terlebih dahulu berserah kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami ada semua karena kebaikan. Kami boleh ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Penuhilah setiap hati kami Bapa. Penuhilah setiap ruangan ini Tuhan Yesus. Biarlah mata hati kami tertuju kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Segala kuasa jahat, apapun itu jenisnya yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, yang membuat kami tidak damai, kami perintahkan kau keluar. Tolong kita hancurkan kau di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa yang baik. Penuhilah setiap hati kami. Terima kasih Yesus.
hati lagi Tuhan, untuk kami Tuhan menginjak Tuhan tahun 2026. Kami tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di tahun ini, sepanjang tahun ini. Tapi satu hal yang kami percaya, Allah kami Immanuel akan selalu ada beserta dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, semakin hari semakin Engkau membawa pelayanan di gereja Barikas Pembongkuan ini semakin menerobos Tuhan, rencana menerobos Tuhan. Engkau Allah sendiri yang akan menerobos pembicaraan ini, akan ada kebangkitan, akan ada kebangunan Tuhan terjadi melalui program Barikas Pembongkuan, penuaian jiwa-jiwa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua kami, semua sidang jemaat-Mu Tuhan, boleh ambil bagian dalam penuntasan amanat agung. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu, tidak ada yang semakin berjalan turun, tetapi kami akan semakin berjalan, semakin kuat berjalan menghadap Tuhan di Sion. Berkati kami, setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan kesehatan. Tuhan anugerahkan bagi kami semua jemaat Tuhan. Setiap apa yang tertutup di tahun 2025 dengan iman kami berdoa Tuhan, di tahun 2026 setiap jalan-jalan terbuka, setiap pintu-pintu dibuka oleh Tuhan. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan oleh Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu akan buat Tuhan selesai. Akan Tuhan jadikan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, dan tidak pernah apa yang timbul dalam pikiran kami, semua itu Tuhan sediakan bagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah kami akan berperang bagi kami, memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus yang kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh pekerjaan sedang jemaat-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami semakin menyala-nyala, roh kami semakin menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan kerajaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melaksanakan kuasa iblis, orang mengacau, setiap roh yang tidak membangun kami. Kami bersemangat, kami bersehati, menolak, memadamkan, menghilangkan, menghancurkan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami berkatakan penuaian terjadi, penambahan jiwa-jiwa terjadi, pembangunan gereja Barikas Pembongkuan terjadi dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, biarlah hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu hadir di dalam ibadah kami, bahkan dalam gereja-Mu Tuhan, Barikas Pembongkuan. Berkati dari gembala sampai kepada para pelayan, sampai kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, diberkati, diurapi, bersehati, bersepakat melayani Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan Puji nama Tuhan. Tetap berdiri Bapak Ibu. Kita mau siap bersuka cita bagi Tuhan. Salam dulu kiri kanan, selamat tahun baru. Yang lebih fresh, yang lebih semangat. Haleluya. Baru ya, semoga jiwanya baru. Puji nama Tuhan. Siap bersuka cita bagi Tuhan. Berikan kemuliaan yang dahsyat yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini harinya bersuka di dalam Tuhan. Kita akan bersuka di dalam Tuhan.
siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh bersuka cita untuk memuliakan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan Yesus. Kau mati bagi kami Tuhan. Kau berkorban demi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Katakan di hadapan Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Tuhan di hidupku, amin. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang pernah satu Bapak Ibu, mari ingat segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dia mati, Dia relakan nyawanya Bapak Ibu saudara. Apakah balasan? Mari kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan
mampu, kami tidak sanggup melalui melewati tahun 2026 ini tanpa Engkau. Kami percaya firman-Mu berkata bersama-sama dengan Allah kami akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Bersama-sama dengan Allah kami akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan menyatakan mujizat Tuhan terjadi. Apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Oh haleluya, Roh Kudus. Jamah setiap pribadi kami. Biar setiap pribadi kami berurusan dengan Engkau. Oh terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Teguhkan kami, kuatkan kami, hibur kami. Untuk kami boleh melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Untuk kami tidak menjadi takut dan gelisah. Dan itu kami memiliki harapan yang besar. Sebab kami tahu apa yang Kau rancangkan di depan kami adalah rancangan yang terbaik. Kami pegang teguh dan terima kasih Tuhan Yesus. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa iblis setan yang mempengaruhi hati pikiran kami, mencuri pikiran Allah, mencuri firman Allah dari hati dan pikiran kami. Bersatu hati kami tolak katakan hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru 2026. Amin. Selamat tahun baru. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memasuki tahun 2020. Kita dipercayakan Tuhan untuk melewati tahun 2025. Dan kita percaya tugas kita belum selesai. Amin. Kita terus bekerja bersama-sama dengan Allah. Saya tahu banyak pergumulan, pasti banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi percayalah, Alkitab mencatat bersama-sama dengan Allah kita akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Gagah perkasa itu sesuatu yang menerobos Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang kuat. Tapi bukan dengan kekuatan kita. Yang penting kita andalkan Tuhan bersama dengan Allah. Kita akan melihat kuasa dan kemuliaan yang terjadi atas hidup kita, atas rumah tangga kita, atas pelayanan Tuhan di tempat ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Yeremia pasal 29. Ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Dan sudah ketemu, kita akan bacakan bersama-sama dengan suara yang kuat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang maha sempurna. Dia tentu Allah yang memiliki rancangan, dia memiliki pemikiran. Dia memiliki rancangan atas kehidupan setiap kita. Dia punya rencana atas hidup kita. Jadi Allah bukan sesuatu yang mengizinkan sesuatu hanya kebetulan saja, bukan. Semua itu ada dalam satu rencana Tuhan. Semua itu ada dalam rencana Allah. Semua itu ada dalam rancangan Allah. Nah, kita mencatat bahwa sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya bahwa Allah punya urusan dalam setiap pribadi kita. Allah pun berurusan dalam setiap kehidupan kita. Dia berbicara kepada Alkitab mengatakan kamu.
Artinya saudara dan saya, kita sedang menggenapi rencana Allah, menggenapi rencana Tuhan. Dan ketahuilah bahwa apa yang Allah rencanakan atas setiap kehidupan kita secara pribadi bukan rancangan kecelakaan. Amin. Apa yang Allah rancangkan dalam setiap kehidupan pribadi kita, diri kita, bukan rancangan kecelakaan. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tidak mungkin Allah membentuk manusia, tidak mungkin Allah membentuk kita, lalu Dia mencelakakan kita. Nah, oleh sebab itu Allah sekali lagi punya rancangan, punya rencana, punya tujuan atas setiap kehidupan kita, setiap pribadi kita. Nah, Alkitab ini mencatat bahwa ini adalah tulisan yang Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang sedang ada dalam tawanan. Nah, kenapa bangsa Israel itu ditawan oleh Nebukadnezar dibawa ke Babel? Karena pada saat zaman itu bangsa Israel itu lebih suka menyembah kepada berhala, lebih suka menyembah kepada patung emas mereka, lebih suka kepada nenek moyang mereka. Mereka berpaling kepada Allah, sehingga Allah izinkan bangsa Israel itu diangkut, dibawa ke pembuangan, ditempatkan di Babel. Nah, Yeremia masih tinggal di Israel, dan dia mengirim surat kepada bangsa yang sedang tertawan di Babylon itu, dan dia katakan bahwa sebab aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai dan sejahtera. Tahukah saudara, pada saat bangsa Israel dalam tawanan sekalipun, Allah berfirman kepada mereka bahwa mereka harus berdoa di mana mereka sedang ditawan. Mereka harus berdoa untuk kota itu, perintah Tuhan. Dan mereka harus mencari istri bagi mereka, dan mencari istri bagi anak mereka, mencari suami bagi anak mereka, sehingga bangsa Israel tidak berkurang jumlahnya meskipun dalam pembuangan. Dan Alkitab mencatat bahwa 70 tahun kemudian, Tuhan Yesus katakan, Allah katakan 70 tahun kemudian, maka aku akan membawa kamu kembali dari Babel ini kembali kepada Israel. Dan ini jelas rancangan Allah. Dan Alkitab mencatat bangsa Israel dibawa keluar dari Babel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, artinya bahwa Allah itu punya rancangan, Allah itu punya rencana, Allah itu punya blueprint dalam kehidupan kita. Jadi bukan sesuatu itu terjadi begitu saja, Bapak Ibu sekalian. Allah punya rencana atas kehidupan kita. Nah, kabar baiknya adalah rencana yang Tuhan berikan kepada kita, rencana yang Allah rancangkan dalam setiap kehidupan kita pribadi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau ada orang berpikir, musibah ini kehendak Tuhan, itu tidak ada. Jadi jangan kita pikir, musibah ini memang Tuhan kehendak, tidak ada. Karena Alkitab mencatat bahwa rancangan Allah itulah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, kenapa kalau ada sesuatu yang terjadi, itulah kuasa iblis yang mau mengganggu kehidupan manusia. Karena Alkitab mencatat bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi iblis itu punya tujuannya adalah hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kita hilangkan konsep dan pemikiran kita, kalau saya mengalami kecelakaan ini kehendak Tuhan. Tidak, Tuhan tidak menghendaki kecelakaan. Amin. Alkitab mencatat, Dia rancangkan, Dia rencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalaupun kita mengalami hal tersebut, bukan dari Tuhan, iblis yang mengerjakan. Karena tadi mencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa yang mencuri itu? Kuasa iblis, kuasa kegelapan, roh jahat dunia ini. Itu yang mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita kita. Yang merancangkan yang buruk, yang merancangkan kematian, itu dari kuasa iblis setan. Tapi Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus tetap peduli. Allah merancangkan damai dan sejahtera buat saudara dan saya. Amin. Dia merancangkan hal yang baik buat kita. Dan saya percaya semua kita di tahun 2026 ini kita punya kerinduan. Dan
percaya Allah punya rancangan kepada kita masing-masing. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dan saya percaya kita juga punya kerinduan, punya doa, punya pengharapan di tahun 2028. Kita berdoa, kita bawa. Mungkin dalam rumah sebagai suami, sebagai bapak kita punya kerinduan. Sebagai bapak kita punya suatu tujuan dalam hidup kita. Aku rindu Tuhan untuk kekuatan kesehatanku diperbaharui tahun 2026. Untuk usaha pekerjaanku diberkati Tuhan, diperlebar oleh Tuhan, ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Aku rindu hidupku diberkati sebagai bapak, sebagai suami. Aku rindu kapasitasku ditambahkan sebagai bapak, sebagai suami, terlebih sebagai hamba Tuhan. Semua kita punya kerinduan itu. Bahkan sebagai anak juga, dia pasti akan berpikir, dia punya tujuan. Aku mau menyelesaikan sekolahku dengan benar. Aku mau nanti setelah saya selesai sekolah, saya akan meminta kepada Tuhan supaya saya mendapatkan pekerjaan yang baik. Setelah saya kuliah, saya selesai, saya harus wisuda. Saya ingin mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Semua orang punya tujuan dalam kehidupannya. Semua punya rancangan dalam kehidupannya. Dan rancangan itu Alkitab mencatat bahwa dia yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Artinya bahwa apa yang baik yang kita rindukan itu, dia puaskan dengan kebaikan. Kerinduan kita, hasrat itu kan kerinduan. Hasrat kita, kerinduan kita, mimpi kita, pergumulan kita. Saat kita melibatkan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa apa yang dirancangkan itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita sebagai pemuda atau remaja ingin mendapatkan pekerjaan atau jodoh atau masa depan yang lebih baik. Itu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ada banyak hal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya apa yang Tuhan rancangkan itu, supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, ada beberapa hal di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya catat apa yang harus kita lakukan supaya apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Ada banyak orang lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Maka apa yang dirancangkan itu tidak terjadi dalam hidupnya, karena dia meninggalkan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita? Hal yang pertama adalah kita membangun hubungan yang melekat pada Tuhan. Jadi hal yang pertama supaya rancangan Allah, rencana Allah yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita, mari kita bangun hubungan yang melekat kepada Tuhan. Amin. Dalam Yohanes 15 ayat 5 bilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya bahwa supaya kita mengalami berkat yang luar biasa itu, kita harus melekat kepada Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan seperti pokok anggur, tinggal melekat kepada Tuhan. Anggur ini diumpamakan dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saat kita melekat kepada Kristus, tinggal di dalam Dia, memiliki hubungan yang dekat dengan Dia, maka apa yang dirancangkan itu terjadi. Kita sedang menerima asupan, kita sedang menerima kebenaran, kita sedang menerima vitamin, gizi dari Allah kita itu sendiri. Kita menerima, kita menyerap semua yang dimiliki oleh Tuhan. Itu ada dalam hidup kita, maka kita akan mengalami yang namanya berkat itu. Apa yang dijanjikan itu tergenapi dalam hidup kita. Jadi, hal yang pertama adalah bangun hubungan yang melekat kepada Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan yang melekat kepada Tuhan? Bangun sebuah kehidupan doa. Ini tidak henti-hentinya saya terus ingatkan kepada kita. Bangun kehidupan doa, pujian dan penyembahan dalam rumah kita, dalam rumah tangga kita, pribadi kita dulu, pribadi mengajak istri bersama-sama anak-anak, bangun kehidupan pujian, penyembahan dan doa kita. Disitulah kita sedang membangun sebuah kehidupan yang melekat dan intim dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mau melihat rancangan Allah yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada cara lain selain dari sebuah kehidupan pribadi
keluarga, rumah tangga yang membangun kehidupan yang dekat dan melekat kepada Yesus Kristus. Harus melekat pada itu, tinggal di dalam Dia. Seperti pokok anggur tidak bisa menghasilkan buah. Seperti ranting itu yang yang akan dipotong, tidak menghasilkan buah kalau dia tidak melekat kepada pokok anggur. Jadi saudara dan saya, kita semua harus melekat kepada Kristus, melekat kepada Tuhan kita, supaya kita melihat bagaimana apa yang Tuhan rancangkan itu terjadi dalam hidup kita. Hal yang pertama. Hal yang kedua, sebagai orang percaya kita harus memiliki sikap hati yang benar. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita katanya Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup saya, mana? Itulah pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita orang percaya ini kita menjaga sikap hati kita, sikap hidup kita yang benar. Dalam Roma 1 ayat 17 bilang ini, sikap hidup yang benar itu adalah sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap apa yang Tuhan rancangkan itu dalam kehidupan kita, mari kita tangkap itu dengan iman kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti. Dan jadi iman itu adalah dasar bagi kita untuk melihat. Meskipun kita belum melihat secara fisik, tetapi dengan dasar iman pengharapan kita kepada Kristus, maka apa yang sudah kita doakan, apa yang sudah kita imani itu, kita percaya dan itu pasti akan terjadi. Nah, ini sikap hidup yang benar, sikap hati yang benar. Karena kalau kita sudah berdoa, sudah meminta kepada Tuhan, lalu kita berpikir, jangan-jangan Tuhan tidak dengar, jangan-jangan Tuhan lupa, jangan-jangan Tuhan tidak peduli dengan apa yang kami doakan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan perlu menjaga sikap hati kita yang benar, tetap teguh dalam iman dan pengharapan kita. Menjaga sikap kita, tetap memiliki iman, meskipun belum melihat, tapi kita sudah punya keyakinan bahwa apa yang kita doakan itu kita terima. Amin. Dalam hidup kita begitu, kita dipanggil untuk hidup dalam iman. Kita dipanggil untuk hidup dalam iman, melangkah dengan iman. Ada banyak kesaksian Bapak Ibu sekalian bagaimana kita melangkah dengan iman. Seperti gereja di mana kita bersama-sama melayani ini. Kalau kita melangkah dengan kemampuan kita melangkah dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi kalau kita melangkah dengan iman kita percaya bahwa Allah menyediakan yang besar di depan kita. Allah pasti cukupkan segala sesuatu, maka itu pasti akan terjadi. Amin. Itu langkah iman kita. Kalau kita lihat kekuatan kita sendiri, kita lihat situasi, berat ini, tidak mungkin ini, mustahil ini. Itu kita sedang menyimpan sikap hati yang tidak benar. Oleh sebab itu kita perlu menjaga sikap hati kita, sikap hati yang benar, yaitu dengan memiliki iman. Orang percaya melangkah dengan iman. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap hati yang perlu juga ditumbuhkan dalam kehidupan orang percaya adalah untuk menanti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Kita perlu namanya kesabaran. Kita perlu sabar. Sabar itu kan salah satu buah roh, kesabaran. Kita sabar menanti cara Tuhan. Kadang-kadang kita mulai mendikte Tuhan dengan cara begini loh, bagus itu memberkati saya. Tapi kadang-kadang apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan Tuhan dengan punya cara yang di luar pemikiran kita, dan itu pasti yang terbaik. Nah, oleh sebab itu sebagai orang-orang percaya kita harus memiliki sikap hati yang benar, harus ada kesabaran. Dalam berjalan dalam rancangan Tuhan, rancangan Allah, kita harus memiliki yang namanya kesabaran, sabar. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita sabar, melangkah saja. Yang kita berpikir, Tuhan,
Salah seperti itu caranya Tuhan. Harusnya begini. Kita mulai berbicara Tuhan. Tuhan punya cara tersendiri. Amin. Dia punya cara yang lebih dahsyat dan luar biasa. Mungkin kalau dia mengikuti pikiran kita atau dia menuruti schedule kita, rencana kita, ya kita sendiri akan salah. Tapi Tuhan tidak mau kita menjadi orang salah. Dia mau kita tetap melihat bagaimana apa yang dia rancangkan dan rencanakan itu terjadi dalam hidup kita. Kuncinya adalah kita tetap sabar, melangkah saja bersama dengan Tuhan. Sabar. Kenapa sabar? Karena dia pasti menepati janjinya. Kadang-kadang kita ini, aduh, Tuhan maunya cepat. Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat. Dia selalu tepat pada waktunya untuk menolong kita. Dia selalu tepat pada waktunya untuk menyatakan rancangannya dalam hidup kita. Dan rancangan yang direncanakan itu dalam hidup kita itu pasti dan pasti terjadi. Dia bukan Allah yang lalai, bukan. Dia bukan manusia yang suka lupa, bukan. Tapi dia adalah Allah yang menepati janjinya. Apa yang dia rencanakan, apa yang dia rancangkan, itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan pribadi kita. Amin. Yang dia rancangkan, yang dia rencanakan dalam pribadi kita ini, hal-hal yang besar ada itu. Maka kita mencatat kamu bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Artinya kehidupan kita itu terus naik bukan turun. Nah artinya apa yang Tuhan rancangkan itu dalam setiap kehidupan pribadi kita selalu kepada fase demi fase yang semakin hari itu semakin meningkat. Allah punya progres, Allah punya rencana, Allah punya rancangan setiap hari dalam kehidupan kita. Apakah kita sadar apa tidak sadar, kita sedang dibawa untuk terus naik. Naik bukan turun. Amin. Yang penting sekali lagi, yang penting kita turun datang kepada dan melekat kepada Dia. Dia tambahkan kapasitas kita, ya kan? Dia tambahkan hikmah, dia tambahkan kekuatan. Ada pergumulan, ada kekuatan dari Tuhan untuk melayani. Hal yang kedua tadi, sikap hati itu yang perlu. Sikap hati yang benar itu yang perlu kita pupuk dalam kehidupan kita adalah sabar. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sikap hati yang kita kembangkan adalah rendah hati. Akilah bahwa rencana Tuhan itu lebih tinggi dari rencana kita. Rendah hati, merendahkan diri. Yang kita bilang, oh Tuhan salah rancangan Tuhan. Harusnya begini. Mulai merendahkan Tuhan. Mulai lebih tinggi. Tapi orang yang akan melihat bahwa apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupannya, dia harus merendahkan hati. Merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena Alkitab mencatat orang yang merendahkan diri, maka dia akan ditinggikan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, maka dia yang mengangkat lebih tinggi, lebih tinggi. Amin. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Nah ini adalah sikap hati yang benar dari seorang yang percaya. Jangan kita berpikir sombong atau tinggi hati di hadapan Tuhan, seolah-olah kita tidak perlu Tuhan, jangan. Tapi biar setiap pribadi kita merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah sikap hati yang benar, sehingga kita dapat melihat apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita secara pribadi, hidup kita dalam keluarga rumah tangga, hidup kita dalam pekerjaan dan pelayanan, maka itu akan terjadi. Amin. Sikap hati perlu benar. Sikap hati kita perlu tetap teguh dalam iman. Sikap hati yang sabar menanti Tuhan. Sikap hati yang rendah hati. Ini sikap kehidupan orang percaya. Sikap kehidupan orang Kristen. Sikap kehidupan anak Tuhan. Ini menjadi gaya hidup kita. Ini menjadi, kalau bahasa orang, bahasa Indonesia itu habit. Menjadi gaya hidup kita. Hal kedua, kita perlu menjaga sikap hati kita. Hal yang pertama tadi adalah bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang menjaga sikap hati yang benar. Hal yang ketiga, bagaimana supaya apa yang Allah rancangkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga adalah bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, supaya apa yang Allah rancangkan dalam hidup kita, supaya apa yang Allah rencanakan damai sejahtera yang sudah dirancangkan dalam hidup kita perlu berjalan sesuai dengan firman. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Arti pelita ini adalah penerang. Kalau malam itu, kalau kita disambut tambun itu harus ada senter. Ya Pak Novi ya. Nah, semua kita Topman Pak Juntak pernah di sana. Kita perlu senter. Memang di sana itu ada aki. Jadi aki itu dicas. Tapi kira-kira itu jam tengah malam itu bisa habis cas aki. Jadi kalau kita mau ke belakang, kita bersihkan. Nah, firman itu pelita bagi kaki kita. Coba bayangkan kalau kita tidak punya pelita. Coba bayangkan kalau kita tidak punya penerang, maka kita akan berjalan, tapi jalannya nabrak-nabrak. Oleh sebab itu yang menjadi panduan kita, yang menjadi peta dalam perjalanan hidup kita, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Ada firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi jalan kita. Oleh sebab itu untuk kita dapat melihat dan mengalami apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita secara pribadi, perlu kita senantiasa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya langkah kita, supaya perjalanan kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan juga Yosua 1 ayat 7 bilang begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita akan melihat rancangan Allah yang dahsyat itu terjadi dalam hidup kita saat kita berjalan sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan firman. Karena firman itu pelita bagi kita. Yesus, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berjalan lurus, fokus kepada Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Berjalan sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan melihat apa yang Tuhan rancangkan itu terjadi. Tahukah saudara Yosua Bapak Ibu sekalian dalam ayat ini? Saat dia berjalan melangkah dengan hati-hati sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan, maka dia akan mengalami kemenangan untuk merebut Yeriko itu. Kenapa? Karena dia berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dia berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jangan lupakan petunjuk Tuhan setiap hari. Amin. Dengan cara apa? Membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itulah petunjuk Tuhan. Kalau kita mungkin dalam pikiran, gabut, kata anak muda sekarang kan gabut, bingung, nggak tahu berbuat apa. Jangan-jangan kamu sedang tidak ada petunjuk. Bagaimana cari petunjuknya? Baca firman Tuhan. Amin. Biar nggak gabut. Jadi anak-anak muda jangan gabut. Ya, kita semua. Jangan kebingungan. Kalau kita kebingungan, udah ingat saja cari Tuhan, cari firman Tuhan. Nah, firman itu sekali lagi menjadi pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Kita perlu renungkan itu. Tubuh fisik kita saja butuh makanan, butuh minuman, apalagi tubuh rohani kita. Dia butuh kebenaran, dia butuh firman, yang menjadi petunjuk, yang menjadi makanan, yang menjadi asupan bagi tubuh rohani kita. Bapak Ibu saudara sekalian, supaya kita melihat rancangan Allah yang besar itu dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan kita secara keluarga rumah tangga, dalam kehidupan kita secara gereja, maka sekali lagi bahwa jangan lupakan petunjuk Tuhan itu, kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini petunjuk Tuhan bagi kita. Jadi jangan, saya nggak tahu apa maunya Tuhan hari ini. Harusnya jangan bilang begitu. Firman Tuhan sudah tersedia. Selalu dia siapkan di sini. Kesalahan kita saja tidak mau membaca. Tapi saya percaya bahwa semua kita jemaat di Berigas Lumbung Tuayan, kita adalah orang-orang yang suka kepada petunjuk Tuhan. Amin. Suka kepada firman Tuhan.
Satu ayat terakhir. 2 Tawari 16:9. Ini ayat sebetulnya sempat saya persiapkan, tapi tadi saya ingatkan kembali seperti sampaikan. 2 Tawari 16:9. Saya bacakan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jadi kita akan baca 2 Tawari 16:9 ini bagian A saja. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi Allah sedang mencari. Siapakah orang yang mencari Dia? Siapakah orang yang bersungguh hati kepada Dia? Siapakah orang yang bersungguh hati melayani Tuhan? Siapakah orang yang bersungguh hati mengerjakan pekerjaan Tuhan? Siapakah orang yang bersungguh hati dalam kehidupan keluarga rumah tangganya? Siapakah orang yang bersungguh hati sebagai suami? Siapakah yang bersungguh hati dalam pekerjaan? Nah, orang yang bersungguh hati, kata firman Tuhan, terhadap Tuhan, maka dia akan mencurahkan kekuatannya ke sana. Amin. Hati kita kuncinya. Tuhan sedang mencari. Dia menjelajah seluruh bumi. Dia cari di Kalimantan, di Jalan Mahir Mahar, semua dilihat. Jalan Komando 1, semua dilihat itu. Pak Siman Juntak, semua dilihat. Pak Robianto, sebentar mereka akan pulang kampung. Semua tahu. Semua tahu. Oh, yang punya toko Jalan Biliang, tahu dia. Bukan Jalan Biliang, Jalan Tingan. Tuhan tahu. Dia menjelajah. Maka Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang yang kepadanya dia mau melimpahkan kekuatannya. Amin. Kuncinya apa? Orang yang bersungguh hati. Mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Siapakah Dia? Dia adalah Allah kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, yang kita puji, kita sembah dalam Yesus Kristus. Amin. Bersungguh hatilah kepada Tuhan Yesus. Karena pada saat engkau bersungguh hati, kamu tidak akan pernah menjadi rugi dan kamu tidak akan pernah menyesali. Justru kamu akan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mengapa enggak dari dulu saya bersungguh hati kepada Tuhan? Itu. Mata Tuhan menjelajah. Menjelajah itu melihat. Sampai pelosok-pelosok. Jadi semua kita ini dilihat oleh Tuhan. Bukan hanya kita, seluruh manusia di muka bumi. Tapi Dia akan melimpahkan kekuatannya kepada orang yang khusus saja. Khususnya siapa? Orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi fokus. Memang Dia memandang kepada seluruh bumi, tapi kekuatannya hanya kepada orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya percaya semua kita di tempat ini adalah orang yang bersungguh hati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Orang yang bersungguh hati melayani Tuhan. Saat engkau bersungguh hati, engkau tidak akan pernah menyesal. Maka kamu akan melihat bagaimana kekuatannya. Kekuatannya tidak terbatas dari Yesus kamu. Kekuatannya, kuasanya tidak terbatas. Apa yang bisa kita bilang, apa itu berkat jasmani, berkat rohani, kekuatan masa depan anak-anak kita. Semua yang bisa kita bilang yang hal yang baik itu ada di dalam tangan Tuhan. Hanya bagian kita bersungguh hatilah terhadap Dia. Amin. Katakan sama-sama saya mau bersungguh hati kepada Tuhan. 1, 2, 3. Saya mau bersungguh hati kepada Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Dia Allah yang begitu dahsyat. Dalam rencana dan rancangannya tidak pernah gagal. Bahkan Dia berfirman kepada kita pada saat awal tahun 2026 ini, bahwa Dia punya rencana, Dia punya rancangan
atas setiap kehidupan kita secara pribadi. Dia punya rancangan atas setiap kehidupan rumah tangga kita. Dia punya rancangan atas kehidupan anak-anak kita. Dia punya rancangan atas gerejanya. Dan rancangannya adalah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kau dapati kami pribadi yang bersuka hati kepada Engkau. Jika kau melihat hati kami hari ini kurang bersungguh hati kepada Engkau, kurang berkomitmen kepada Engkau, hari ini aku mengambil keputusan. Hari ini aku membangun komitmen yang baru dengan Engkau, Bapa. Aku mau bersungguh hati kepada Engkau. Aku mau bersungguh hati kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Melayani Engkau dengan segenap hati. Kenapa Engkau janjikan Engkau akan melimpahkan kekuatan dalam hidup. Kekuatan dalam hikmat, kekuatan dalam ekonomi, kekuatan dalam pekerjaan, kekuatan dalam apapun yang kita butuhkan, yang kita perlukan dalam hidup kita, ada di dalam tangan Yesus Kristus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Biarlah kami memiliki sebuah kehidupan yang melekat kepada Engkau Tuhan. Membangun sebuah kehidupan berdoa, menyembah, bahkan membangun sebuah sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Jauhkanlah daripada kami Tuhan hati yang bersungguh, bahkan hati yang sombong. Jauhkanlah itu daripada kami Tuhan. Tapi biarlah kami menjaga hati kami, sikap kami yang benar di hadapan-Mu. Bahkan biarlah setiap pribadi kami selalu haus akan firman, sebab kami menyadari firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah kami bergerak, melangkah, berhati-hati sesuai dengan firman. Dan kami percaya saat kami melangkah dalam rencana Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, dalam firman Tuhan, maka rancangan yang besar itu, rancangan damai sejahtera dan rancangan yang penuh pengharapan itu terjadi dalam kehidupan pribadi kami, itu terjadi dalam keluarga rumah tangga kami, dan itu terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan pada seluruh tua yang kita pakai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersemangat percaya bahasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar,
Kami terima apa yang rancang dalam hidup kami, setiap pribadi kami, rumah tangga kami, bahkan atas pekerjaan Tuhan pelayanan di dunia seluruh Tuhan. Kami percaya akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan yang besar. Rancangan damai sejahtera dan penuh pengharapan itu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita merendahkan hati kita. Kita melakukan perjamuan kudus. Mari pandang kepada Dia. Pada saat Dia tergantung di kayu salib. Seharusnya saudara dan saya yang ada di sana seharusnya kita pantas dulu, tetapi Dia pikul itu semua. Dia rela tanggung. Tubuhnya terpecah, darahnya tercurah, supaya saudara dan saya diselamatkan. Melayani lebih sungguh. Saya panggil istri saya untuk mendampingi saya. Saya minta Bapak ini, Bapak 4 tahun ke melayani Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni lebih sungguh. Katakan mendoakan lebih sungguh. Mendoakan lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mendoakan kepadaku, mendoakan lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni
peganglah roti itu tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah anggur itu tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepada Yesus. Haleluya, 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 Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menikmati persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan kami percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sudah bisa lihat. Puji nama Tuhan. Saya tadi waktu mendengar firman, ada Bapak Gembala mengatakan ada toko di Jalan Belia. Langsung saya aminkan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya aminkan? Karena kerinduan saya, doa saya, pergumulan saya sama Tuhan. Tuhan, 2026 bisalah aku membeli toko semuanya. Makanya tadi Jalan Belian kata Bapak itu, terus salah Jalan Tiga. Tapi saya sudah mengaminkan dulu. Saya selesaikan amin. Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya, dan kita juga, saya percaya semua apa yang menjadi kerinduan kita di tahun 2026, asal kita percaya dan kita setia, maka Tuhan akan menjawab. Amin. Nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam persoalan
persembahan. Marilah kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, yang kami kudus dari atas segala raja, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan Yesus. Kami dapat melalui tahun 2005, tahun 2006 Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anakmu Tuhan Yesus. Berkati apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan, semuanya berhasil Tuhan, karena nama-Mu dipuji dan dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat kami yang belum bisa mendapatkan pekerjaan Tuhan, dan memberikan pekerjaan Tuhan Yesus. Dan memberkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Dalam persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, untuk pelayanan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti apa yang sudah disampaikan kemarin, bahwa hari Sabtu ini kita akan rapat, ya, sebelum keluar kota, sebelum pulang kampung, ya Pak Budi, ya, kita rapat hari Sabtu. Nanti kita atur jamnya, berapa ya di rumah kami aja. Rapat kita itu berbicara tentang evaluasi dan program kita. Jadi sebetulnya ini memang membutuhkan waktu kita, karena saya rindu bahwa setiap kita, baik itu dari
sekretaris bendahara nanti bahkan bendahara pembangunan rumah tangga misi semua nanti menyampaikan akan menjadi masukan lah buat kita dan juga semua kita yang hadir untuk masukan untuk apa yang kita kerjakan di sepanjang tahun 2026 karena memang saya rindu bahwa di tahun 2026 ini kita ada seperti family gathering. Jadi kita perlu itu supaya di situ ada pengajaran, di situ kita membangun kebersamaan dan banyak hal yang bisa disampaikan pada momen itu. Nah jadi mohon perhatian kita semua untuk kita kerjasama sehingga rapat ini berjalan dengan baik. Amin. Hari Sabtu dan selanjutnya hari Minggu kita akan ibadah. Jangan lupa hari ini bukan hari Minggu, jangan lupa nanti rasanya 7 hari datang Bapak Ibu. Hari Kamis hari ini tutup dipastikan tutup. Nah jadi selamat tahun baru, amin. Amin. Saya istri dan juga keluarga mengucapkan selamat tahun baru. Mari itu tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kami memuji Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji satu. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami. Terima kasih kami masuk di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, bahkan rancangan dan rencanamu hebat, dahsyat dan luar biasa, dan itu terjadi dan tergenapi dalam setiap kehidupan kami pribadi, kami rumah tangga kami dan pekerjaan Tuhan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah sekali lagi semua jemaatmu dalam segala usaha pekerjaan, diberkati oleh Tuhan yang membuka pekerjaan. Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Semua bisnis, usaha, dagang, jualan, jasa, semua diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa berkatilah keluarga hamba-Mu Pak Kardinal Tarung di tempat ini yang sudah menyediakan tempat bagi kami. Tuhan memberkati beliau, berikan kekuatan, kesehatan, berkati istri, anak, cucu, menantu, semua diberkati oleh Tuhan. Kasih Tuhan mengalir dan melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau arahkan kita selamanya. Haleluya. Bapak Ibu, kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera, berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir melimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, lumbung-lumbung kita diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.